A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Guru kita bersama, Yai Nur Fadilah, Yai Tile, yang masyhur fid dunya wal akhirah. Kita doakan beliau sehat dan seluruh kru-kru yang ada di Damai Indonesiaku dan kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Yai kita, dan saya kira ini menjadi kekuatan bersama kita. Kalau ditanya, apa pentingnya berzikir? Jawabannya Allah tidak ambil untung untuk berzikir itu. Jadi kalau bahasa Medannya jangan kemaruk kali. Tahu kemaruk? Jangan sok paten kali. Ya Allah, aku udah zikir 1000 nih, mana hasilnya? Nah, kalau you tanya apa hasilnya berzikir, hasil zikir itu tadi dalilnya sudah disebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kau punya masalah, tenang. Bukan masalah itu tidak ada, tapi masalah itu bisa diselesaikan. Hei ibu-ibu, suami ibu-ibu masalah enggak? Serius? Serius? Coba bayangin muka suami masing-masing. Udah? Bayangin muka suami masing-masing. Jangan suami orang. Udah? Kira-kira ibu bersyukur enggak punya suami kayak gitu? Yakin ya, kok agak ngemop tuh, bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya, suami ibu bersyukur nggak punya istri kayak ibu? Itu perlu ditanya. Jadi orang yang berzikir, keuntungannya membuat imunitas dirinya semakin bertambah. Bukan masalah nggak ada, tapi masalah bisa diselesaikan. Makanya hati-hati ya, itu kalau bawaan Medan tuh merepet aja, tahu merepet? Pokoknya urusan sejarah ada di situ, urusan nilai kemanusiaan ada di situ. Bayangkan itu ya, nonton TV suaranya kekencengan. Ditanya, hei kau, kok kencang kali suara TV kau itu? Sama aja kau kayak ayahmu, sama kayak kakekmu. Itu sejarah sudah itu. Kenapa? Kenapa harus panjang? Kalau you mau suruh matikan TV atau pelanin suara TV ya bilang aja. Kenapa? Karena emosional kita bekerja. Kita sering bergantung hanya kepada diri. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau ditanya apa keuntungannya orang berzikir? Orang berzikir itu tahu diri. Tahu kemana dia mau bergantung. Tahu kemana dia mau menghadap. Tahu kalau dia punya masalah. Kepada Allah dia membalikkan semua keadaan itu. Itu kira-kira kalau kita bicara tuh. Di Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli. Hai, hafal semua tuh saya dengar. Kata Allah, Allah mau bangun simbiosis yang mutualis tapi bukan kepentingan Allah, kepentingan manusia. Kalau kau ingat aku, kata Allah, aku ingat kau. Bagaimana Allah mengingat kita? Istiqomah. Capek enggak tinggal sholat. Enggak banyak duit masih bisa sedekah. Ada masalah dengan jiran, jiran tidak digosipin. Ada sesuatu yang jelek dalam perjalanan hidup kita, pandai mengambil langkah untuk mencari solusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakit. Siapa yang mau sakit? Siapa yang bisa nolak sakit? Terus maunya apa? Wah, itu kan maunya ibu, maunya Allah kan belum tahu. Pertanyaannya sakit musuh atau tidak? Kalau sakit sebagai musuh, orang yang tidak bisa bergantung kepada Allah, sakit akan menjadi cara kita mengintervensi Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini tidak pernah tinggal sholat. Kok kau kasih aku sakit? Macam betul aja jadinya. Itu tetanggaku tidak pernah dia sholat, ku tengok tidak sakit dia. Enak kali ku tengok kayak dia itu. Tidak boleh. Kadang Allah kasih you punya penyakit karena Allah senang dengan ketaatanmu,
senang dengan rasa tundukmu, senang dengan kemampuanmu merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Jadi kalau ditanya, apa energi zikir yang paling tinggi? Allah ingat kau dalam setiap keadaan. Jadi kalau berzikir tadi, ada zikir yang paling panjang, ada zikir yang paling pendek. Istighfar itu zikir yang paling baik. Bagaimana orang yang berzikir itu hubungan vertikalnya terjaga. Itu ada orang dagang. Dagangnya jualannya pulpen. Dia nawarin sama orang yang udah nggak sekolah lagi. Pertanyaannya mau nggak beli pulpen? Nggak mau. Tapi begitu ini orang tahu diri, orang yang pandai terus menghadap kepada Allah. Dia lihat pedagang pulpen bukan tentang apa yang dia jual, tapi tentang ini orang walaupun jualan pulpen berharap kepada Allahnya baik. Bayangkan ya, jual pulpen berapa untungnya? Tapi dia nggak mau jadi begal, dia nggak mau jadi pencuri, dia memilih tetap berjualan pulpen. Berarti sangka baiknya kepada rezeki Allah hidup. Maka ini orang dibuat Allah hidup untuk menolong dalam hatinya. Ya Allah, saya beli pulpennya bukan sebab kepentingan saya terhadap pulpen, tapi sebab saya ingin memudahkan urusan dia supaya tetap sangka baiknya terjaga kepada Engkau ya Allah. Kalau begini model hubungan kita sesama orang muslim, waduh cantik betul ini hidup ini. Tapi kan ini menjadi sulit ya. Kita ini apa? Suka melihat orang susah. Iya. Susah melihat orang. Iya. Yang kedua ada bahasa Medannya Ustaz. Ya. Sibuk dia ngangek-ngangek ya Wak. Awak tak angek-angek, tahu angek? Angek itu buat iri. Dia beli emas baru goyang terus dia punya tangan. Apa kabar? Udah lama ya nggak jumpa. Kenapa goyang tangan? Asam urat ya? Kolesterol kali? Enggak. Ih, emas baru ya? Ih, lama kali sadarnya. Hati-hati. Ini lagi musim orang suka ngangek-ngangeki orang lain. Pertanyaannya Anda angek nggak? Anda iri nggak? Anda pening nggak? Serius. Hati-hati. Zikir membangun imunitas orang untuk tahan dengan godaan. Tahan dengan sesuatu yang terjadi. Hei ibu-ibu, mana lebih cantik, pesek atau mancung? Mancung, yang ngomong orang pesek loh, coba gimana? Mana lebih cantik pesek? Bapak-bapak nggak usah kita tanya, ibu-ibu. Ya. Kalau punya anak atau cucu, pengennya mancung atau pesek? Waduh, gagal kita menjadi orang pesek. Coba. Harusnya semua orang pesek membuat organisasi perpesekan di muka bumi ini. Untuk mengakomodir semua kepentingan orang-orang. Tapi orang pesek yang paham kendali mutu perjalanan hidupnya. Bismillahi tawakkaltu alallah. Walaupun pesek-pesek gini aku sudah punya suami. Suamiku pun tunduk sama aku. Waduh. Ibu-ibu, bapak-bapak. Begini. La yukallifullahu nafsan. Nah, saya cuma mau katakan, walaupun ayat ini tentang kewajiban mukallaf terhadap syariah, tapi yang kita pahami adalah, kita ini diberikan Allah kemampuan menyelesaikan sesuatu, termasuk sesuatu yang kadang-kadang justru datang dari luar. Ketemu sama kawan yang mancung, oyong kepalanya, tahu oyong? Nggak tahu oyong? Oyong itu orang yang pening tapi nggak pening. Dibilang nggak pening tapi, itu. Pokoknya kalau kita jalan sama dia, kita pegang bajunya, takut masuk paret. Kenapa? Bawaannya pening aja. Jangan oyong. Kenapa? Karena semua Allah cukupkan. Yang tak kau miliki, takkan pernah menjadi beban dalam hidupmu. Yang tak kau miliki, jangan membuat engkau rusak menjalani hidup ini. Karena semua yang kau dapati, harusnya pandai kau manfaatkan. Dan yang semua kau manfaatkan harus melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang paling tinggi dalam perjalanan hidup. Kalau enggak, untuk apa kita pengajian setiap hari? Kalau bawaannya oyong aja, oyong. Enggak pernah mabuk tapi jalannya mereng aja. Paham ya? Nah, ini nanti menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku, kata Allah, maka aku akan ingat engkau. Washkuruli,
Kau harus pandai mensyukuri semua ini. Wala takfurun. Dan jangan kau caci-caci nikmat Allah. Kalau engkau caci-caci nikmat Allah, berarti kau tidak syukur kepada semua apa yang Allah beri. Jangan sampai ini menjadi bias terhadap perjalanan hidup kita. Jangan sampai ini merusak semua yang sudah kita kuatkan dalam perjalanan hidup. Karena Ustadz Sofyan sudah berdiri, maka saya harus cabut dari panggung ini. Terima kasih. Ikut-ikutan Ustadz Tila ini. Baik, terima kasih Ustadz Sukri Albani yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Sukri Albani, bahwa ketika orang berzikir, dia orang yang tahu diri. Dia orang yang bisa tahu kondisi, baik kondisi apapun, baik itu buruk maupun baik. Sehingga ketika orang mempunyai masalah yang buruk, maka tidak semua orang ketika orang itu berzikir, maka ketika dia mendapatkan masalah, maka hatinya tetap tenang dan tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut ada segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah untuk berdialog bersama guru-guru kami. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Tile sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Iya, baiklah para jamaah, ibu bapak, kita kembali lagi bersama saya. Kali ini mau berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dari saya akan kasih hadiah 1 juta rupiah. Tapi ingat dipotong pajak. Oleh karena itu ya silakan para ibu bersiap, bapak semua. Pertanyaan dari saya akan berikan dan dijawab, ya kan? Oke? Oke? Yuk, pertanyaannya, ya dengerin baik-baik, sebutkan salah satu manfaat berzikir. Yuk silakan, angkat tangan, yang mana, yang mana? Yang mana? Oh no, ayo, yuk, yang mana nih? Yang mana nih? Mana? Mana? Oh iya, depan, yang depan yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Ayo maju. Oh ini ya, ayo teh maju. Iya ini maju. Oh tok sini Neng, maju. Ya. Ya silakan, nama, alamat, nomor WA. Ya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Perkenalkan, nama saya Deris Amir Hasna, saya dari mahasiswi. Ya geser. Ya, ayo nama. Nama saya Deris Amira Hasna. Oh iya, ya segitu saya dah. Ya. Pertanyaannya diulang lagi ya. Oke. Pertanyaannya sebutkan salah satu manfaat berzikir. Jawabannya itu adalah menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa, ya betul, 1 juta rupiah untuk Neng kita dan hadiahnya langsung dari saya kasih ini. Tapi ingat dipotong pajak, terima kasih. Oke. Demikian kita telah sama-sama memberikan berbagi hadiah atau berkah dari Luwak White Coffee. Mudah-mudahan manfaat. Jangan kemana-mana, terus di Damai Indonesiaku. Pantengin, oke? Hanya di TV One Berkah.